Ada sebuah pertanyaan yang selama bertahun-tahun belum pernah dijawab secara tuntas di ruang publik Indonesia. Mengapa negara dengan luas wilayah lebih dari 5 juta kilometer persegi, dengan sumber daya alam yang melimpah dan populasi lebih dari 270 juta jiwa, masih terus bergantung pada tetangganya yang luasnya bakhir melebihi 700 kilometer persegi untuk urusan investasi, perdagangan, dan pembiayaan pembangunan? Pertanyaan itu kini tidak lagi hanya menjadi bahan diskusi di seminar-seminar akademik. Ia telah menjelma menjadi kebijakan negara, menjadi peraturan pemerintah, dan menjadi agenda diplomatik di tingkat kepala negara. Tahun 2026 menjadi salah satu titik paling dinamis dalam sejarah panjang hubungan bilateral Indonesia dan Singapura. Bukan karena ketegangan yang meledak, bukan pula karena perpisahan yang dramatis, melainkan justru karena keduanya sedang menjalani proses negosiasi ulang atas sebuah hubungan yang sudah berlangsung lebih dari 6 dekada. Hubungan yang jika ditelaah lebih dalam, jauh lebih kompleks dari sekadar kisah tetangga yang bersahabat. Untuk memahami mengapa dinamika ini begitu penting, kita perlu mundur sejenak ke akar sejarahnya. Sejak Singapura memisahkan diri dari Malaysia dan memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1965, hubungannya dengan Indonesia tidak pernah benar-benar sederhana. Ada periode konfrontasi di masa Soekarno, ada ketegangan perbatasan yang tidak kunjung sepenuhnya selesai. Ada sengketa wilayah yang melibatkan pulau-pulau kecil di antara kedua negara. Dan ada pula berbagai isu lingkungan yang berulang, seperti kabut asap dari kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan yang kerap menyelimuti Singapura dan negara-negara tetangga lainnya. Namun, di balik semua ketegangan itu, ada satu benang merah yang terus-menerus mengikat keduanya. Kepentingan ekonomi yang saling bergantung. Singapura membutuhkan Indonesia sebagai pasar, sebagai sumber energi, sebagai basis manufaktur, dan sebagai kawasan dengan populasi besar yang terus tumbuh. Indonesia, di sisi lain, membutuhkan Singapura sebagai pintu masuk investasi asing, sebagai hub logistik untuk perdagangan internasional, dan sebagai pusat keuangan regional yang menjadi jangkar bagi transaksi-transaksi besar yang melibatkan perusahaan-perusahaan Indonesia. Konfigurasi inilah yang membentuk pola investasi yang kita lihat hari ini. Berdasarkan data resmi Kementerian Investasi atau BKPM, Singapura secara konsisten menempati posisi pertama sebagai investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Pada tahun 2025, nilai investasi asal Singapura yang masuk ke Indonesia mencapai 17,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 30,9% dari total investasi asing yang diterima Indonesia sepanjang tahun itu. Angka ini menempatkan Singapura jauh di atas Hong Kong yang berada di urutan kedua, Tiongkok di urutan ketiga, Malaysia di urutan keempat, dan Jepang di urutan kelima. Pada semester pertama tahun 2026, tren ini berlanjut. Total realisasi penanaman modal asing Indonesia sepanjang 6 bulan pertama tahun itu mencapai 507,6 triliun rupiah, dan Singapura kembali menjadi kontributor terbesar, diikuti oleh Hong Kong dengan 7,6 miliar dolar Amerika, Tiongkok dengan 3,9 miliar dolar, Jepang dengan 1, dan Amerika Serikat dengan 1,7 miliar dolar. Kelima negara ini secara bersama-sama menyumbang 77,8% dari seluruh investasi asing yang masuk ke Indonesia. Mengapa Singapura bisa berada di posisi itu, mendahului Tiongkok dan Amerika Serikat yang secara ukuran ekonomi jauh lebih besar? Ada beberapa penjelasan yang diberikan oleh para ekonom dan analis bisnis. Pertama, Singapura memang berfungsi sebagai hub keuangan regional. Banyak investasi yang secara teknis tercatat sebagai investasi asal Singapura sebenarnya merupakan modal yang berasal dari berbagai penjuru dunia, baik dari Eropa, Amerika, maupun Asia, yang kemudian disalurkan melalui entitas-entitas keuangan yang berdomisili di Singapura. Struktur perpajakan Singapura yang kompetitif, infrastruktur hukumnya yang kuat, serta posisinya sebagai pusat arbitrase dan keuangan internasional menjadikannya pintu masuk yang disukai oleh investor global. Kedua, ada faktor sejarah dan kedekatan geografis.
Sejak kawasan industri bersama di Batam, Bintan, dan Karimun, atau yang dikenal sebagai kawasan BBK, mulai dikembangkan pada dekade 1990-an. Arus modal dari Singapura ke wilayah-wilayah yang secara geografis dekat dengan Singapura itu terus mengalir. Kawasan ini secara strategis dirancang sebagai zona integrasi ekonomi antara kedua negara, memanfaatkan keunggulan kompetitif masing-masing. Singapura menyediakan modal, teknologi, dan akses pasar global, sementara Indonesia menyediakan lahan, tenaga kerja, dan sumber daya alam. Data terbaru dari pertemuan kelompok kerja bilateral atau Six Working Groups pada Juni 2026 mencatat bahwa nilai investasi di kawasan BBK pada tahun 2025 mencapai 5,7 miliar dolar Amerika, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Namun di tengah pola saling ketergantungan ini, ada sebuah masalah struktural yang sudah lama diidentifikasi oleh para ekonom dan pembuat kebijakan Indonesia, praktik under-invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Ini bukan tuduhan yang bersifat geopolitik, melainkan masalah tata kelola perdagangan yang diakui secara luas, bahkan oleh lembaga-lembaga internasional. Under-invoicing terjadi ketika nilai ekspor yang dilaporkan lebih rendah dari nilai sesungguhnya, sehingga selisih antara harga real dan harga yang dilaporkan mengalir ke rekening di luar negeri tanpa terdeteksi sebagai devisa yang seharusnya masuk ke Indonesia. Transfer pricing adalah praktik manipulasi harga dalam transaksi antar perusahaan yang tergabung dalam grup yang sama, dengan tujuan memindahkan keuntungan ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah. Kedua praktik ini telah lama menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyebut angka yang sangat besar dalam pidatonya di hadapan sidang DPR pada 20 Mei 2026. Ia memperkirakan potensi kebocoran dari berbagai praktik curang dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia bisa mencapai 150 miliar dolar Amerika per tahun. Angka ini, jika benar, setara dengan hampir 2.700 triliun rupiah yang setiap tahunnya tidak masuk ke dalam sistem keuangan domestik Indonesia. Meski angka sebesar ini memerlukan verifikasi lebih lanjut dan metodologi yang jelas, kerangka besarnya telah diakui oleh berbagai ekonom bahwa ada gap signifikan antara nilai ekspor yang dilaporkan dan nilai yang seharusnya diterima negara. Merespons kondisi itulah, pemerintah Prabowo meluncurkan sebuah kebijakan yang disebut ekspor satu pintu. Pada tanggal 20 Mei 2026, Presiden Prabowo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Belait ini mewajibkan ekspor 3 komoditas strategis utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy atau paduan besi, untuk dilakukan melalui satu pintu, yaitu melalui badan usaha milik negara yang baru didirikan bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau disingkat DSI. Kebijakan ini berjalan beriringan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 yang mewajibkan eksportir sumber daya alam untuk merepatriasi 100% devisa hasil ekspor ke dalam negeri. Eksportir non-migas diwajibkan menempatkan seluruh devisa hasil ekspor mereka pada rekening khusus di bank-bank himbara, yaitu himpunan bank milik negara, selama minimal 12 bulan, dengan konversi ke rupiah dibatasi maksimal 50%. Kombinasi dari dua regulasi ini dirancang untuk menutup dua jalur kebocoran yang selama ini diidentifikasi pemerintah: manipulasi harga pada saat transaksi dan parkir devisa di bank luar negeri. Implementasinya dilakukan secara bertahap. Fase pertama yang berlaku dari 1 Juni hingga 31 Desember 2026 masih memberi ruang transisi bagi para eksportir untuk beradaptasi. Implementasi penuh dijadwalkan berlaku mulai 1 September 2026. Sementara kebijakan ekspor satu pintu sedang dimatangkan.
Pemerintah juga meluncurkan instrumen keuangan baru yang cukup kontroversial di ruang diskusi publik, Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Kedua instrumen ini adalah surat utang khusus yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau lebih dikenal dengan nama Danantara. Kerangka hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Yang membuat kedua instrumen ini unik adalah paket perlindungan hukum yang menyertainya. Pasal 50A ayat 5 dari undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus ini dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata. Para pelaku usaha menyambut kebijakan ini dengan respons yang beragam. Sebagian menyatakan dukungan terhadap tujuannya untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan. Namun sebagian lainnya mengungkapkan kekhawatiran praktis, terutama soal dampak terhadap arus kas perusahaan, risiko kelebihan beban administrasi, dan pertanyaan tentang kapasitas DSI sebagai lembaga baru untuk mengelola volume transaksi yang begitu besar. Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF dalam pernyataannya pada Mei 2026 menyebut kebijakan ini berpotensi positif karena bisa mempersempit ruang under-invoicing. Namun INDEF juga menekankan bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada tata kelola dan transparansi implementasinya. Ini adalah catatan penting. Kebijakan yang baik di atas kertas tetap memerlukan eksekusi yang cermat dan pengawasan yang kuat agar hasilnya seperti yang diharapkan. Lebih dari itu, ayat 6 dari pasal yang sama menyebutkan bahwa data dan informasi dari kegiatan pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan alat bukti hukum di pengadilan. Perlindungan ini berlaku untuk transaksi di pasar primer, dan investor diberi keleluasaan untuk memindah-tangankan atau menjaminkan surat utang yang mereka miliki. Pemerintah juga memperluas cakupan investor yang bisa berpartisipasi. Wajib pajak yang sebelumnya telah mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty maupun program pengungkapan sukarela diperbolehkan untuk ikut berinvestasi dalam instrumen ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan klarifikasi penting. Perlindungan yang diberikan hanya berlaku untuk dana yang ditempatkan dalam Patriot Bond, bukan untuk seluruh aset atau kegiatan usaha investor tersebut. Artinya, jika seorang investor memiliki masalah perpajakan dari kegiatan bisnisnya yang lain, otoritas pajak tetap bisa mengejarnya. Yang tidak bisa diganggu gugat hanyalah dana yang secara spesifik diinvestasikan sedalam instrumen ini. Dari perspektif kebijakan, tujuan dari instrumen ini cukup jelas. Menarik kembali modal-modal besar yang selama ini parkir di luar negeri agar masuk ke sistem keuangan Indonesia dan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan nasional. Danantara menawarkan instrumen ini melalui skema penempatan terbatas atau private placement kepada investor institusional besar, bukan kepada publik umum. Namun kebijakan ini juga memunculkan sejumlah pertanyaan substantif dari para akademisi dan pengamat hukum. Ekonom dari Universitas Indonesia, Budi Frensidi misalnya, menegaskan bahwa perlindungan yang diberikan bukanlah kekebalan hukum yang bersifat absolut, melainkan lebih kepada jaminan kepastian hukum bagi investor yang membeli instrumen ini secara sah dan beritikat baik. Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan instrumen semacam ini pada akhirnya lebih bergantung pada kredibilitas kebijakan secara keseluruhan daripada sekadar pemberian perlindungan hukum. Kepercayaan investor jangka panjang dibangun dari konsistensi dan prediktabilitas, bukan dari jaminan-jaminan yang bersifat situasional. Di tengah rangkaian kebijakan reformasi tata kelola ekonomi yang sedang dijalankan itulah, sebuah pertemuan diplomatik yang sudah menjadi agenda tahunan berlangsung di Jakarta pada 6 Juli 2026.
Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, tiba di Istana Merdeka dan bertemu dengan Presiden Prabowo dalam Forum Leaders Retreat Indonesia-Singapura yang kedua sejak keduanya menjabat sebagai kepala pemerintahan masing-masing negara. Pertemuan ini menghasilkan 26 capaian konkret, terdiri dari 18 nota kesepahaman antar pemerintah dan 8 kesepakatan kerja sama antar pelaku usaha. Cakupannya luas, dari energi terbarukan, infrastruktur digital, kawasan industri, ketahanan pangan, hingga pertahanan dan keamanan. Beberapa kesepakatan yang menonjol mencakup pengembangan proyek tenaga surya skala besar di Morowali, Sulawesi Tengah, dengan kapasitas instalasi 200 MW dan sistem penyimpanan energi baterai 80 MW jam. Ada pula kesepakatan terkait ekspor listrik lintas batas yang melibatkan Danantara dengan beberapa perusahaan energi Singapura seperti Keppel Electric, Sembcorp Industries, dan Singapore Energy Interconnections. Nota kesepahaman ini disebut sebagai peta jalan menuju diskusi lebih lanjut tentang proyek interkoneksi listrik lintas batas, yang pada gilirannya bisa menjadi bagian dari jaringan listrik ASEAN yang lebih luas. Di bidang kawasan industri, ada kerangka kolaborasi antara Singapore Manufacturing Federation dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia untuk pengembangan dan promosi kawasan industri bersama. KEK Nongsa Digital Park di Batam juga disepakati untuk terus dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus digital. Sementara kawasan BBK atau Batam Bintan Karimun diperluas dari 8 menjadi 22 pulau sebagai zona perdagangan bebas. Lawrence Wong dalam konferensi pers bersama usai pertemuan menegaskan bahwa kemitraan ini adalah hubungan yang bersifat saling menguntungkan. Ia menyebut Indonesia memiliki potensi luar biasa di bidang energi terbarukan dan Singapura ingin menjadi mitra dalam mengeksplorasi potensi tersebut. Presiden Prabowo dari sisinya menekankan bahwa Indonesia dan Singapura adalah mitra strategis yang memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran kawasan. Pertemuan ini terjadi dalam sebuah konteks yang menarik untuk dibaca secara lebih luas. Di satu sisi, Indonesia sedang menjalankan kebijakan-kebijakan yang secara langsung berdampak pada arus perdagangan dan keuangan yang selama ini mengalir melalui Singapura. Ekspor satu pintu yang mewajibkan devisa masuk ke rekening domestik, dan Patriot Bond yang berupaya menarik modal diaspora kembali ke Indonesia. Keduanya bisa mempengaruhi posisi Singapura sebagai hub keuangan dan perdagangan bagi Indonesia. Di sisi lain, hubungan antara kedua negara tidak bisa dilihat hanya melalui satu dimensi kepentingan sempit. Singapura adalah investor terbesar, mitra dagang utama, dan sumber kunjungan wisatawan yang signifikan bagi Indonesia. Keterkaitan ini sudah sangat dalam dan melibatkan ribuan perusahaan, jutaan transaksi, dan kepentingan dari jutaan orang di kedua negara. Memutus atau merusak hubungan ini secara mendadak tidak akan menguntungkan siapapun. Apa yang sedang terjadi sebenarnya lebih tepat digambarkan sebagai proses renegosiasi ketentuan-ketentuan dari kemitraan yang telah lama berlangsung. Indonesia sedang mencoba mendefinisikan ulang posisinya dari sekadar penyedia sumber daya alam dan pasar, menjadi pemain yang lebih aktif dalam menentukan syarat-syarat bagaimana sumber dayanya dikelola dan di mana nilainya diciptakan. Ini bukan fenomena yang unik bagi Indonesia. Banyak negara berkembang yang kaya sumber daya alam mengalami proses serupa ketika mereka meningkatkan kapasitas institusional dan membangun kepercayaan diri ekonominya. Hilirisasi sumber daya alam adalah ekspresi paling jelas dari visi ini. Kebijakan yang melarang ekspor biji nikel mentah yang dimulai sejak pemerintahan sebelumnya dan kini diperluas ke berbagai komoditas lainnya, bertujuan untuk memastikan bahwa nilai tambah dari pengolahan sumber daya alam diciptakan di dalam negeri, bukan di negara lain. Realisasi investasi hilirisasi pada semester pertama 2026 mencapai 300,1 triliun rupiah, mencerminkan bahwa arus modal ke sektor pengolahan di dalam negeri memang sedang tumbuh.
Dari sisi Singapura, tantangan ekonomi yang dihadapi juga real. Berbagai proyeksi menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Singapura dalam beberapa tahun ke depan, terutama akibat dampak tarif perdagangan global dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di berbagai mitra dagangnya. Singapura adalah negara dengan ekonomi yang sangat terbuka dan sangat bergantung pada perdagangan internasional. Ketika pola perdagangan global berubah, dampaknya terhadap Singapura terasa lebih langsung dibandingkan negara-negara dengan ekonomi domestik yang lebih besar. Dalam konteks inilah, peran Indonesia sebagai mitra yang sedang bertransformasi menjadi semakin strategis bagi Singapura. Jika Indonesia berhasil mengembangkan ekosistem energi terbarukan yang kuat, membangun industri pengolahan yang modern, dan menciptakan pasar keuangan domestik yang lebih dalam, maka peluang bagi perusahaan-perusahaan Singapura untuk berpartisipasi di dalamnya justru bisa semakin besar. Ini bukan persaingan nol penjumlahan, di mana keuntungan satu pihak berarti kerugian pihak lainnya. Ini adalah hubungan yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi kemitraan yang lebih seimbang dan lebih saling menguntungkan dari sebelumnya. Salah satu bidang yang paling menjanjikan adalah kerja sama energi. Singapura memiliki target untuk mendiversifikasi sumber energinya dan mengurangi ketergantungan pada gas alam konvensional. Indonesia dengan potensi energi surya, angin, dan panas bumi yang sangat besar bisa menjadi pemasok energi bersih yang vital. Proyek ekspor listrik lintas batas yang disepakati dalam Leaders Retreat Juli 2026 adalah langkah awal yang nyata. Jika proyek ini berhasil, ia tidak hanya akan memberikan pendapatan bagi Indonesia dan pasokan energi bersih bagi Singapura, tetapi juga bisa menjadi model bagi kerjasama energi yang lebih luas di kawasan ASEAN. Kawasan ekonomi khusus juga menjadi arena penting dalam hubungan bilateral ini. KEK Nongsa Digital Park di Batam telah berkembang menjadi ekosistem teknologi yang menarik bagi perusahaan-perusahaan digital regional, memanfaatkan kedekatan fisiknya dengan Singapura sekaligus menawarkan biaya operasional yang lebih kompetitif. KEK Kendal di Jawa Tengah menjadi magnet bagi investasi manufaktur. KEK ini adalah bukti bahwa integrasi ekonomi Indonesia-Singapura bisa terjadi dalam format yang memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat Indonesia, bukan sekadar jalur transit kapital. Namun, ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan Indonesia jika ingin mewujudkan ambisi transformasi ekonominya. Infrastruktur masih menjadi kendala di banyak kawasan, terutama di luar Pulau Jawa. Regulasi yang berlapis-lapis dan proses perizinan yang belum sepenuhnya sederhana masih menjadi keluhan para investor. Iklim usaha yang kompetitif membutuhkan tidak hanya insentif pajak, tetapi juga kepastian hukum, birokrasi yang efisien, dan sistem peradilan yang dapat dipercaya. Kualitas sumber daya manusia dan ekosistem riset dan inovasi juga perlu terus ditingkatkan untuk mendukung agenda hilirisasi yang ambisius. Dalam konteks ASEAN yang lebih luas, transformasi yang sedang dijalani oleh hubungan Indonesia-Singapura mencerminkan dinamika yang lebih besar. Kawasan Asia Tenggara sedang mendefinisikan ulang perannya dalam rantai nilai global. Di tengah fragmentasi geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, negara-negara ASEAN sedang berupaya memanfaatkan posisi strategisnya sebagai kawasan yang tidak memihak sepenuhnya kepada salah satu blok, namun memiliki sumber daya, populasi, dan potensi pasar yang sangat besar. Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN memiliki bobot yang sangat signifikan dalam menentukan arah kawasan ini. Forum Indonesia Strategic Role in Transformation for Investment and Trade yang diselenggarakan di Singapura pada Oktober 2025 menjadi ilustrasi menarik tentang bagaimana Indonesia kini dipersepsikan oleh komunitas bisnis regional. Indonesia tidak lagi sekadar hadir sebagai negara tujuan investasi yang pasif, melainkan sebagai pelaku aktif yang menawarkan proposisi nilai. Ekosistem industri hijau, pasar konsumen yang besar,
sumber daya mineral yang strategis untuk transisi energi global, dan komitmen reformasi yang terus berlanjut. Analisis dari forum tersebut memperlihatkan Singapura dan Indonesia dalam posisi yang saling melengkapi. Singapura sebagai hub keuangan dan logistik global, sementara Indonesia sebagai pusat industri, sumber daya, dan pasar besar dengan momentum transformasi yang semakin kuat. Kemitraan ini juga memiliki dimensi manusia yang tidak bisa diabaikan. Setiap tahun, jutaan orang Indonesia mengunjungi Singapura untuk berbagai keperluan, dari wisata, pendidikan, perawatan kesehatan, hingga berbisnis. Puluhan ribu warga Indonesia menetap dan bekerja di Singapura. Sebaliknya, wisatawan Singapura adalah salah satu kelompok turis asing terbesar yang mengunjungi Indonesia. Koneksi manusia ini membentuk fondasi relasi bilateral yang jauh lebih dalam dari sekadar angka-angka perdagangan dan investasi. Apa yang akan kita lihat dalam beberapa tahun ke depan? Kemungkinan besar adalah proses adaptasi dari kedua sisi. Indonesia akan terus mendorong kebijakan-kebijakan yang meningkatkan kontrol domestiknya atas sumber daya alam dan arus keuangan, sambil tetap membuka diri bagi investasi asing yang berkualitas dan selaras dengan prioritas pembangunan nasionalnya. Singapura akan terus mencari model kemitraan yang memungkinkannya tetap relevan di tengah Indonesia yang semakin mandiri, dengan fokus pada bidang-bidang di mana ia memiliki keunggulan komparatif yang jelas seperti keuangan, teknologi, dan manajemen rantai pasok. Proses ini tidak akan berlangsung tanpa gesekan. Akan ada momen-momen ketidakpastian, akan ada negosiasi yang alot, akan ada kepentingan-kepentingan yang berbenturan. Tapi itulah hakikat dari hubungan bilateral antara dua negara yang keduanya sedang bergerak dan berubah. Yang pasti, era di mana hubungan Indonesia-Singapura bisa berjalan secara autopilot berdasarkan pola-pola lama sudah berakhir. Kedua negara kini membutuhkan kesepakatan-kesepakatan baru, kerangka-kerangka kerja sama yang lebih eksplisit dan lebih saling menguntungkan, dan kemauan politik dari kedua belah pihak untuk beradaptasi dengan realitas yang terus berubah. Leaders Retreat pada Juli 2026 dengan 26 kesepakatan yang dihasilkannya adalah salah satu langkah dalam proses panjang itu. Ia bukan titik akhir, melainkan sebuah penanda bahwa kedua negara memilih untuk terus bergandengan tangan, meski dengan syarat-syarat yang sedang dinegosiasikan ulang. Pilihan untuk tetap berkolaborasi di tengah perbedaan kepentingan adalah pilihan yang rasional dan bisa jadi merupakan pilihan yang paling menguntungkan bagi rakyat di kedua sisi selat Singapura. Pertanyaan besarnya adalah, seberapa jauh Indonesia bisa mengoptimalkan posisi tawarnya yang semakin menguat, dan seberapa cepat Singapura bisa beradaptasi dengan Indonesia yang baru ini? Jawaban dari dua pertanyaan itulah yang akan menentukan wajah dari salah satu hubungan bilateral paling penting di Asia Tenggara dalam dekade-dekade mendatang. Dan kita, sebagai warga dari kawasan ini, berkepentingan untuk mengikuti perkembangannya dengan cermat, dengan pikiran yang terbuka, dan dengan pemahaman yang didasarkan pada fakta-fakta yang terverifikasi, bukan sekadar narasi yang membakar emosi.